Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran Bumpo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pola kalimat nainanita tokoro ni nainanita tokoro de. Ta tokoro ni dan ta tokoro de. Nah, pada judul ini kita punya partikel ni yang membedakan dan partikel de. Nah, semoga minasan masih ingat, untuk ni itu kita menyatakan keberadaan ya, keberadaan atau situasi saja. Untuk partikel D itu untuk kata kerja yang berupa aktivitas ya. Dia sama-sama memiliki arti di ya. Contoh untuk ni misalnya di atas meja ya, di atas meja ada buku gitu ya. Nah, ini kan cuma keadaan saja, situasi saja. Berarti di atas meja ada buku. Tsukuye no ue ni ya honga arimasu ya gitu ya. Atau di dalam ruangan ada dua orang misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan berarti heya no naka ni hito ga futari imasu gitu ya. Heya no naka ni ya pakainya ni. Nah, untuk D misalnya di dalam ruangan minasan misalnya makan. Nah, jadi di dalam ruangan itu di dalam kelas atau di dalam ruangan minasan makan, ya makan. Nah, itu kan ada aktivitas ya makan. Berarti hiya no naka de asa gohan wo tabemasu misalnya ya, gohan wo tabemasu ya, makanya de. Nah, itu untuk ni dan de perbedaannya ya, itu supaya minasan masih ingat lagi. Nah, barulah kita ke nainanita tokoro ni atau nainanita tokoro de. Ya, di sini ada ta. Ya, pastinya berarti kata kerja ada bentuk ta ya. Kita akan bisa lihat. Nah, kita lihat kalimat di sini ada dua percakapan di sini minasan. Percakapan pertama, genki no byouin wa doko desu ka? Ya. Genki byouin wa doko desu ka? Di mana di mana rumah sakit Genki ini namanya ya. Terus ini jawab, nah di mana rumah sakit Genki? Berarti dia menanyakan posisi ya, posisi suatu tempat. Nah, ini pastinya dia pakai partikel. Nah, dia kelihatan di sini ya. Nah, dia menjawab, ano to kombini no kado magata tokoro ni arimasu yo. Nah, jadi minasan tahu ya kenapa dia pakainya ni bukan de. Ya, jadi kita hanya punya dua pola kalimat di sini, ta tokoro ni dengan ta tokoro de. Ya, jadi ini ta tokoro ni atau ta tokoro de. Nah, jadi minasan paham ya kenapa di sini ta tokoro ni. Karena ya hanya menyatakan posisi ya, posisi sesuatu ya, situasi keadaan. Posisi sesuatu pas di sini untuk kalimatnya ya. Ta tokoro ni. Ada di, nah ini ya, ano kombini no kado magata. Magata. Nah, di sini ketahuan juga ya, magata karena pola ini harus lampau ya. Setelah belokan ya, setelah belok di gang di kombini ya, kombini itu. Jadi setelah kombini itu belok gitu ya. Nah, kemudian nomor 2, ashita rokuji ni ao. Ao dari aimasho ya. Yuk ketemu yuk besok jam 6. Oke, katanya ya. Oke, eki no kaisatsu wo deta tokoro de matteiru yo. Nah, misalnya paham ya kenapa dia punya tokoro de bukan tokoro ni, karena matteiru ya, ada aktivitas di sini. Saya tunggu ya, ya katanya. Saya tunggu ya saya tunggu ya setelah jadi saya tunggu ya setelah keluar dari Ekino Kaisatsu ya. Ekino Kaisatsu ini bukan apa, karcis ya. Jadi keminasan turun dari kereta itu ada karcis ya, karcis yang dimasukin dalam apa gitu ya. Nah, minasan yang nonton ya, dimasukin ke dalam pas di sini minasan jalan ya. Tempel dulu karcisnya di sini. Nah, di sini namanya kaisatsu ya. Ikino kaisatsu. Nah, setelah kamu keluar dari ini, nah di sini ya saya tunggu ya katanya itu ya. Ikino kaisatsu deta tokoro de matteru yo. Nah, ya. Sini D. Nah, jadi beda ni dan D, insya Allah sudah paham ya. Nah, ini dan dia pastinya lampau ya, minasang deta. Nah, karena setelah kamu keluar dari kaisatsu ini, itu maksudnya, jadi setelah keluar dari tempat cek karcis ini, di sini, maksudnya di sini, pas di sini. Nah, ya, jadi kita bisa bilang tokoro ini maknanya apa sih Sensei kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di sini
rumah sakit Genki itu di mana? Ada di setelah ya. Jadi ada di pas pas setelah gitu ya bisa juga. Pas setelah kamu keluar, jadi pas setelah kamu belok di gangnya Kombini itu, nah itu ada di situ tuh katanya ya. Begitu juga dengan nomor 2 ini. Saya tunggu ya pas di sini. Jadi pas setelah ya. Pas setelah kamu keluar dari cek karcis ini di sini ya. Di sini ketunggunya, jangan di mana-mana gitu ya. Jadi dia jadi Polata Tokoro ini dia meyakinkan ya, jadi meyakinkan seseorang pas di situ tuh loh, pas di situ posisinya. Nah, kalau Arim ini dia pas situasi itu, pas di posisi itu atau pas tunggunya di sana ya. Nah, ya jadi dia menegaskan gitu ya, minasan bisa menegaskan pas setelah kamu itu. Nah, gitu ya. Jadi pas setelah kamu keluar dari cek karcis di situ tunggunya saya gitu ya. Nah, baiklah, semoga sudah paham nih. Kita akan coba latihan ya. Kita akan coba latihan. Nanti saya akan berikan beberapa kalimat. Nah, nanti silakan dikerjakan manual ya, mandiri ya. Nanti kita kerjakan bagian saya pandu dengan contoh saja dulu ya. Contohnya nanti ada latihan, silakan latihannya dilakukan dengan sendiri ya. Oke, latihan bagian bawah. Nah, sepertinya kita butuh gambar ya, Minasa ya. Nih, perhatikan contoh. Ya, contohnya di sini ada sediakan. Ini ada instruksinya, Minasang. Kita baca sama-sama. Chizu o mite takushi no untenshu ni tomeru basho o ite kudasai. Nah, jadi chizu, kore wa chizu desu ne. Jadi ada chizu rei, chizu ichi, ni, dan sang. Ya. Nah, jadi lihat petanya, kemudian tolong kamu tolong kamu ucapkan tempat pemberhentian kepada sopir taksi. Nah, jadi minasan kondisinya adalah minasan sedang naik taksi ya di sini ya. Jadi semuanya sama kondisinya, minasan sedang berada di dalam taksi dan akan turun di titik bintang. Nah, ini sudah ada bintang di sini minasan ya. Jadi minasan akan berhenti di bintang ini. Nah, dan minasan menyampaikan ke sopir itu pas di situ. Nah, itu ya pas tolong Pak saya mau berhenti di sana gitu ya, pas di setelah ya. Jadi pas setelah di sana tolong berhenti gitu ya. Jadi kita bahas bagian contoh. Di sini kita bahas dengan bahasa kita dulu ya. Nah, ini kira-kira kita apa nih menyeberang, kita melintasi ya. Jadi kita melintasi rambu-rambu, melintasi lampu merah dulu. Setelah melintasi lampu merah baru kita berhenti di sini, Pak. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, Pak, setelah lampu merah tolong berhenti di sana ya. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat versi bahasa Jepangnya dan kita pakai pola pas setelah. Nah, gitu ya. Pas setelah itu tolong berhenti di situ gitu ya. Jadi kita pakai pola yang kita pelajari tadi. Rambu-rambu kita tahu singgo ya minasang ya. Singgo dan singgo itu jauh dari kita ya pakainya ano ya. Ano singgo kata tunjuknya ya. Ano singgo melintasi itu pakai bahasa Jepangnya watata ya, melintasi atau menyeberangi, melintasi. Ano singgo watata. Nah, jangan lupa dilampaukan ya minasan karena memang setelah menyeberang kita berhentinya gitu ya. Nah, jadi watata tokoro de. Nah, kita butuh partikel de. Kita kan punya tokoro de dan tokoro ni ya. Nah, kita pakainya tokoro de why doste. Nah, minasan mungkin paham ya di sini karena tomemas ya, berhenti dan itu ada aktivitas minasan. Jadi kalau ada aktivitas itu pasti dia pakai partikelnya de. Ya, paham ya? Nah, tokoro de makanya pakainya tokoro de tomete kudasai. Nah, artinya apa? Tolong berhenti pas di gitu mungkin ya. Pas di setelah mungkin kalau dinya nggak butuh lagi kita ya. Pas setelah dalam bahasa Indonesia nggak butuh lagi ya. Tapi dalam bahasa Jepang kita pasti bikinnya partikelnya D ya. Tapi kalau diartikan dinya kayaknya nggak butuh ya boros. Jadi tolong berhenti pas setelah menyeberang di rambu-rambu itu ya Pak. Nah, gitu ya. Nah, semoga paham nih dengan cara membaca peta ini. Silakan minasan kerjakan secara mandiri ya. Nomor 1, 2, dan 3. Kita akan bahas dalam versi bahasa kita ya. Nanti minasan silakan
mencoba ya, mencoba untuk menjadikannya dalam bahasa Jepang. Nah, di sini berarti apa nih, minasang belok dulu ya, belok dulu di gangnya, pas setelah belok baru saya mau berhenti di sana, Pak. Nah, itu ya. Kemudian nomor 2 ini kita lihat ada hashi desu ne, ada jembatan, berarti minasang menyeberang dulu jembatannya. Setelah menyeberang jembatan 50 meter. Nah, ini ada keywordnya minasang, berarti minasang harus gunakan dalam kalimatnya ya. Jadi setelah menyeberang jembatan 50 meter setelah itu, nah saya mau berhentinya di sana, Pak. Ya. Kemudian di nomor 3 ini apa nih? Oh, berarti minasang apa nih? Masuk ya, boleh bebas ya. Berarti masuk ke Koeng dan saya mau berhenti di sana atau mungkin ini ada gang ya atau ini gerbang ya. Jadi belok dulu ke gerbang, Pak. Ya, belok dulu ke gerbang, saya mau berhentinya di Koeng itu. Atau mungkin masuk dulu ke Koeng tersebut, saya berhentinya di sana gitu ya. Nah, baiklah. Minasang segitu saja untuk pola kalimat Nananita Tokorode dan Nananita Tokoroni. Nah, silakan untuk latihannya dikerjakan mandiri dan nanti boleh nanti saya koreksi ya. Selamat mengerjakan, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di bumbu-bumbu selanjutnya. Sayonara.